Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini selain puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kehadirat Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, serta pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deral Basam Prastia, siswa dari SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan tentang mensyukuri nikmat Allah. Teman-teman, mari kita renungkan bersama berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita, itu adalah sebuah nikmat. Hari ini kita masih bisa melihat, itu adalah sebuah nikmat. Hari ini kita tidak terinfeksi oleh virus COVID-19, itu adalah sebuah nikmat. Hari ini kita masih bisa terhubung dengan internet, itu juga termasuk sebuah nikmat. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bahkan tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lantas, bagaimana cara kita berterima kasih? Lantas, bagaimana cara kita bersyukur? Apakah hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah sudah termasuk kita dalam hamba yang bersyukur? Saya rasa tidak. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba mengatakan bahwa sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Berarti bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan kita juga harus meyakini. Saat kita bisa melihat, kita harus yakin bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan malah kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmat yang sudah kuberikan, akan kutambah nikmat-nikmat itu. Namun jika engkau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Teman-teman, dari surat itu aja Allah udah ngingetin kita buat bersyukur. Allah bilang ke kita nih, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu malah mengingkari, kalau kamu malah jadi kufur, aku kasih kamu azab yang amat pedih. Ada satu nikmat yang sering banget kita lupain, yaitu nikmat waktu. Waktu adalah nikmat tertinggi yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia membuktikannya, menggunakannya seefektif mungkin untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai makhluk Allah di muka bumi. Begitu pentingnya waktu, Allah berkali-kali bersumpah dengan menggunakan berbagai kata pada tiap-tiap waktu tertentu, seperti wal-lail, wan-nahar, dan wal-fajr. Waktu adalah rangkaian saat, kejadian, momentum, atau batas awal dan batas akhir sebuah peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak mungkin ada kehidupan tanpa dimensi waktu. Waktu adalah rangkaian gerak yang terukur. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa tidak mungkin ada kehidupan tanpa waktu, karena waktu adalah titik sentral kehidupan. Orang-orang yang selalu menyanyiakan waktu, pada hakikatnya dia sedang mengurangi makna hidupnya. Orang-orang yang sengsara bukan karena berkurangnya harta,
melainkan membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Dengan mengutip satu ungkapan yang dinilai sebagian ulama sebagai hadis Nabi Muhammad SAW, tidak terbit suatu fajar kecuali ia berseru, "Putra putri Adam, aku waktu, aku ciptaan baru, aku akan menjadi saksi usahamu. Gunakan aku, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat." Memang mudah mengatakan bahwa waktu adalah hal yang penting, berharga dan tidak dapat diputar kembali. Lantas mengapa kita masih sering bermalas-malasan? Lantas mengapa sulit sekali kita mengimplementasikan teori bahwa hal itu penting? Kita masih sering melakukan hal-hal yang membuat kita senang sesaat saja, seperti sekedar bermain game, lihat YouTube, atau hal lainnya yang membuat kita senang sesaat saja. Oleh karena itu, pentingnya memiliki kemampuan dalam manajemen waktu dan memiliki rasa syukur pada diri kita. Kita harus sadar bahwa ini nikmat yang teramat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama supaya Allah tidak mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah kuberikan, akan kutambah nikmat-nikmat itu. Ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama supaya Allah tidak mencabut nikmatnya, yaitu kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya, kita terus sama-sama belajar memperbaiki diri, sama-sama terus mau belajar dan ngajak teman-teman kita, teman ngegame kita, teman nongkrong kita, tetangga kita, teman ngopi kita, semuanya kita ajak mendekat ke rumah Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu semua datangnya dari saya. Dan apabila ada ilmu yang dapat dipetik, itu semua datangnya dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri pentas pendidikan agama Islam dan para peserta lomba yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena kita masih diberi nikmat sehat yang pastinya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang birrul walidain atau adab kepada orang tua. Ayyuhal muslimin, setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat siang dan malam banting tulang untuk anaknya. Juri-juri dan para peserta yang saya banggakan, Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah untuk bertauhid. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara abduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari firman tersebut kita dapat mengetahui bahwa memuliakan dan menyayangi orang tua. Hadirin sekalian, saya mempunyai sebuah kisah tentang seorang pemuda Yaman yang biasa dan sederhana, tetapi ia dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Ia bernama Uwais Al-Qarni. Uwais hanyalah seorang pemuda miskin yang hidup di Yaman. Ia hidup berdua dengan sang ibu setelah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ibunya telah memasuki usia senja dan mengalami kelumpuhan serta menderita kebutaan. Namun hal yang menjadikannya istimewa di mata Rasulullah adalah bakti dan ketaatannya pada sang ibu. Uwais tidak pernah sekalipun mengeluh untuk mengurus ibunya yang telah renta dan memiliki keterbatasan fisik. Bahkan Uwais sanggup memenuhi semua keinginan ibunya, termasuk keinginan untuk berhaji. Pada suatu malam, ibunya berujar, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan itu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dia membeli seekor anak lembu. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Dan makin hari, anak lembu itu semakin besar, dan semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan Uwais. Tetapi karena dia setiap hari telah melakukan latihan itu, membawa seekor lembu sudah tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Kegiatannya menggendong lembu naik turun bukit ternyata adalah bentuk persiapannya untuk menggendong sang ibu menuju Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Ia rela menempuh perjalanan jauh yang sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. Sang ibu keheranan dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu sembuh dari penyakit sopak yang telah ia derita dari kecil. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya jasa orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan seorang Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya untuk pergi berhaji pun tidak cukup untuk membalas jasa ibunya. Maka dari itu, hadirin sekalian, jika ingin membuat Allah tersenyum, maka buatlah orang tuamu tersenyum. Ini merupakan kewajiban bagi kita untuk memuliakan orang tua, sebagaimana mereka merawat dan menjaga kita. Sebuah awal pasti ada akhirnya. Begitu juga dalam pidato saya yang saya sampaikan, sekurang-kurangnya dapat memberikan pencerahan dan dapat dimengerti. Ada pula ketidaksempurnaan datang dari saya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.